Kalau Anda nggak percaya, Anda bilang pada diri Anda sendiri, "Ya Allah, aku ingin pembuktian seperti abang yang cerita itu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, subscriber dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang belum subscribe, saya doakan setelah subscribe, yang belum dapat pekerjaan mendapat pekerjaan, yang belum mendapat jodoh mudah-mudahan mendapat jodoh, yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebenarnya ini kisah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Sebenarnya kisah ini saya nggak mau ceritakan karena sangat dramatis, sangat traumatis, dan sangat akan memukul masa-masa memori kembali kepada keadaan tersebut di masa lampau. Cerita ini saya pendam berpuluh tahun sampai saya bingung harus saya ceritakan atau tidak kisah ini. Apabila saya kisahkan jadi takutnya dituduh mengarang cerita, atau saya dibilang membuat rekayasa, atau bagaimanapun ceritanya nanti akan berkembang. Saya itu udah takutan duluan. Tapi apa boleh daya, unek-unek yang puluhan tahun ini belum pernah saya ceritakan kepada siapapun kecuali orang-orang yang satu kumpul dengan saya, yang telah menjadi saksi. Itu hanya itu aja kita bisa bicara hanya di segelintir komunitas saya pada saat itu. Mungkin teman-teman bingung bertanya nih, ini orang lama mau ceritanya, nggak pada intinya. Bukan saya berlama-lama, saya akan mengatur bicara saya, gaya bicara saya supaya tertata, supaya bahwa ini adalah bukan cerita palsu atau terfiksi, tetapi curahan hati yang terpendam puluhan tahun yang lalu yang nggak pernah saya sampaikan. Kali ini saya udah ngambil kesimpulan, saya akan ceritakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar bulan, saya baca datanya, tanggal 26 bulan 12 2004 telah terjadi tsunami Aceh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemungkinan sekarang sudah 20 tahun yang lalu. Mudah-mudahan bagi korban-korban, baik yang selamat ataupun yang telah mendahului kami, mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan Allah yaumul akhir. Amin ya Allah, amin. Pada saat itu kata-kata tsunami Aceh itu tsunami itu ya, tsunami. Saya nggak paham, kami nggak paham itu semua di komunitas kami, karena bahasa itu masih asing, memang belum pernah kedengaran. Tahun 2004 yang lalu itu kami itu sedang melakukan kegiatan rutin setiap malam Jumat. Di situ ada acara keagamaan, di situ ada acara kegiatan kami yang rutin, yang setiap malam Jumat kami lakukan. Kebetulan kami acara tersebut ada di rumah saya. Lalu singkat cerita, beberapa kali kami kumpul, beberapa tahun kami kumpul, itu nggak ada kendala apapun, nggak ada masalah apapun, dan nggak ada cerita apapun. Pada malam Jumat berikutnya sebelum kejadian tsunami Aceh, saya juga merinding kalau saya cerita. Allah, kemungkinan ini halusinasi saya pribadi, atau yang lain tahu, atau yang lain tahu, tidak tahu, saya nggak paham. Lalu setelah acara tersebut,
datanglah sesuatu yang tak kasat mata. Sosoknya itu ya seperti layaknya pakaian ulama besar, cuma serba putih. Wajahnya nggak saya ceritakan, nanti dapat berhalusinasi seperti A, B, C, D. Ya nggak mau, saya nggak mau seperti itu. Intinya datang, beliau datang memberi salam kepada kami setelah acara pengajian itu selesai. Bukan hanya memberi salam kepada saya pribadi, tapi kepada semua teman-teman saya yang ada di situ. Apakah mereka bisa merasakan, melihat, mendengar, saya nggak tahu. Tapi yang saya rasakan, saya mendengar suara tersebut dan perubahan tersebut. Lalu beliau berkata, akan ada suatu musibah besar yang akan terjadi beberapa minggu dari sekarang. Di situ saya itu menggigil badan saya, takut badan saya, kayak apa ya, gemeter. Lalu saya bertanya, memberanikan diri, saya bertanya dalam hati, kira-kira di mana dan apa? Ini tidak bisa dan tidak boleh diketahui oleh siapapun, dan tidak bisa didoakan dalam bentuk doa apapun. Saya ini gemeter nih, takut. Singkat cerita, beliau salam pamitan pulang. Saya bercerita pribadi sama guru saya, secara berdua, ngobrol berdua. Ternyata guru saya udah tahu, memang benar apa yang pada saat itu terjadi. Ada sebuah sosok datang berpakaian seperti ini, menyampaikan seperti ini, dan tidak bisa dibantu dengan doa. Di situ jantung saya bercopot. Yang saya sugestikan akan terjadi di kampung saya, Manggarai, atau tempat anak saya di Jawa Barat. Itu saya selalu lemas itu. Saya lakukan ibadah terus, berdoa, saya berdoa terus, ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi di Manggarai tempat saya tinggal, tidak terjadi di Jawa Barat tempat anak saya tinggal. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai kami ini menemukan kejadian tersebut. Allahu a'lam, takdir Allah. Yang terjadi adalah nggak bisa diprediksi oleh benda apapun, alat apapun. Terjadilah hal tersebut, atau tsunami Aceh di sana. Ketika saya mendengar tersebut, itu saya seperti nggak punya tenaga, nggak punya daya, nggak punya upaya, lemas semua badan, ngiang-ngiang terus itu kejadian tersebut. Tapi saya lihat titik, masya Allah kejadian, dan banyak korban jiwa. Akhirnya itu telah terjadi dan itu telah berlalu. Mudah-mudahan bagi yang ditinggalkan keluarganya maupun yang selamat dari bencana tersebut, mudah-mudahan Allah muliakan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Amin Allah. Lalu kejadian keduanya, sengaja saya mempunyai catatan supaya saya gak asal ngomong. Tsunami Pangandaran 17 April 2009. Ini saya buka di media dulu tanggal, bulannya, dan tahunnya, agar saya tidak bisa asal nebak. Pada saat itu saya antara tidur atau tidak tidur. Di dalam tidur saya, antara tidur dan tidak tidur, saya tidak paham. Di alam bawah sadar saya datanglah sosok. Sosok tersebut ternyata rupanya sama dengan kejadian waktu memberi isyarat tentang akan kejadian suatu bencana besar. Datang lagi seperti biasa memberi salam,
memberi kabar akan terjadi sesuatu hal yang besar. Tidak lama dari hari ini, beberapa tahun yang lalu saya sudah dikasih isyarat seperti ini. Jadi itu bukannya saya bangga bisa memprediksi akan yang terjadi, bukannya saya menjadi seolah-olah jago, saya bisa mengerti yang seperti itu. Tidak teman-teman, saya justru malah makin takut hingga sampai saat ini dengan kejadian berita tersebut, dengan isyarat-isyarat seperti itu. Nggak selang dari berita tersebut, seminggu kemudian, nggak sampai 2 minggu, terjadilah tsunami Pangandaran. Saya dapat kabar seperti itu. Allahu a'lam. Kenapa berita itu terjadi pada diri saya nggak paham. Saya ini bukan seorang ulama, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya hanyalah hamba. Saya hanyalah al-fakir. Tapi saya coba menceritakan beberapa puluh tahun yang lalu kisah saya karena masih terganjal di dalam hati. Bukan bermaksud bahwa saya ini orang pintar, bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di masa lampau. Tidak, saya tidak mau. Takut terjadi pada saya dan keluarga saya. Lalu saya pikir cerita tersebut sudah selesai, tepatnya di situ Gintung, wilayah Ciputat. Itu pada saat itu saya hari libur, sedang ada di depan rumah ngobrol dengan tetangga saya bertiga dengan bapaknya. Sedang ngobrol, asik ngobrol karena kami bertetangga dengan almarhum. Kami ngobrol bertiga, tidak ada isyarat apapun, sedang asik ngobrol. Lalu salah satu yang ngobrol keluar rumahnya atau bapaknya teman saya masuk. Gak lama kemudian di dalam rumah ada teriak-teriak. Lalu saya dan teman saya sebagai anaknya teman saya itu masuk ke dalam kamar. Ternyata ada kejadiannya di lantai 2 di tingkat. Terperiksa bapaknya sakit stroke. Lalu kami bawa ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian beliau meninggal. Mudah-mudahan Allah ampunkan hilaf dan salahnya dan Allah terima amal ibadahnya. Amin. Amin. Pada saat kejadian itu sudah meninggal, hari pertamanya, malam pertamanya boleh dibilang turun tanah, malam pertamanya itu saya pamit izin karena udah malam kepada teman saya mau tidur. Ketika saya pamit sebentar, saya pulang, saya tidur. Saya itu di dalam mimpi itu bertemu sosok beliau tersebut lagi. Saya kaget lagi. Waduh, karena sudah mengalami 2 kali kejadian. Yang ketiganya saya tidak takut dengan sosok beliau, tapi saya takut dengan kabar beliau. Waduh, beliau datang lagi. Saya pikir berita tersebut adalah jauh. Beliau seperti biasa menyampaikan akan terjadi sesuatu musibah yang besar tidak jauh dari Jakarta. Di situ saya katakan, tidak jauh dari Jakarta. Ini di mana ya, apa yang terjadi? Mudah-mudahan tidak terjadi. Sebelum kejadian tersebut, singkat cerita, saya lupa itu bulan dan harinya. Saya pernah ke situ mengetahui bahwa ini adalah situ Gintung. Oh, ini situ Gintung. Setelah itu sudah terlupakan dari memori. Nah, datanglah itu di mimpi tersebut. Saya pikir hanya mimpi.
Saya bangun dari tidur saya, bangun, ternyata itu saya tidak mimpi, nyata ada sosok tersebut di depan saya. Gemetar saya. Karena sosok beliau tersebut pulang atau pergi gitu, nggak tahu kemana, saya nggak paham. Di situ saya nggak tidur sampai pagi. Tidur sampai pagi, saya bengong-bengong, aduh terjadi di mana lagi nih. Akhirnya saya mendengar kabar dari pas kejadian saya di DKI tersebut itu subuhnya. Kejadiannya itu menjelang subuh atau habis subuh, saya nggak tahu, kira-kira subuh kejadiannya. Katanya di berita itu terjadi, ternyata waduk situ Gintung itu entah longsor, bocor, temboknya atau apa, saya nggak paham. Ternyata posisi waduk situ Gintung itu ternyata di dataran tinggi dan di bawahnya itu perkampungan. Saya juga baru tahu setelah saya ngecek ke sana, setelah beberapa bulan kejadian saya cek lagi lewat sana, ternyata itu yang terjadi. Mudah-mudahan kedepannya saya nggak berharap diperlihatkan seperti itu lagi, karena takut bagi penonton yang bilang ini abang cerita lama banget, pelan-pelan, nggak jelas kayak gini. Kalau anda nggak percaya, anda bilang pada diri anda sendiri, ya Allah, aku ingin pembuktian seperti abang yang cerita itu. Insya Allah Allah ijabah. Karena kenapa? Sesuatu yang gaib tidak bisa dipercayakan dengan sesuatu yang nyata. Susah nalarnya. Saya juga nggak percaya, tapi kenyataan kayak gitu. Bagi yang nggak percaya, mudah-mudahan saya doakan nanti bisa bertemu dengan sosok tersebut untuk membawa berita kabar yang kurang menyenangkan. Saya bukan nyumpain, tapi ini murni memang ini kejadian yang pernah saya alami, cerita saya, dan saya tidak ngibul dan saya tidak rekayasa cerita ini. Karena kalau tidak saya keluarkan, rasanya di kepala atau di hati ada yang ngeganjal. Baiklah teman-teman, dimanapun berada, kisah ini, di balik cerita ini pasti ada sisi yang benar, ada sisi yang tidak kita ketahui, yang harus kita gali bersama-sama. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kita harus memikirkannya bersama-sama, jangan sampai terulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.